Sejarah negara Perancis tidak lepas dari serangkaian peristiwa selama kurun waktu tahun 1789 hingga tahun 1799 Masehi, yaitu Revolusi Perancis, yang berakibat munculnya berbagai perubahan yang sangat besar dan meruntuhkan monarki absolut di negara tersebut. Sedangkan monarki absolut merupakan bentuk pemerintahan yang mendominasi bentuk pemerintahan di negara-negara Eropa hingga abad 18. Para raja dan ratu memiliki kekuasaan mutlak atas pemerintahan di negaranya. Memasuki abad ke-14 atau tepatnya pada tahun 1328 Masehi, kerajaan Perancis dikendalikan oleh dua cabang wangsa Kapetia, yaitu Valois dan Bourbon. Setelah lebih dari 2 abad kekuasaan wangsa Valois, kerajaan Perancis kemudian dikuasai oleh para raja dari wangsa Bourbon hingga meletus revolusi di penghujung abad 18. Sistem kekuasaan monarki absolut, raja dan ratu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan mengendalikan pemerintahan secara penuh. Ternyata sistem tersebut membuat rakyat Perancis sangat menderita karena ketidakadilan bagi rakyat Perancis ini sudah terjadi sejak masa pemerintahan Raja Louis ke-14 hingga masa pemerintahan Raja Louis ke-16. Bahkan sampai timbul semboyan "L'État c'est moi" atau yang berarti negara adalah saya oleh Raja Louis ke-14 yang merupakan ajaran Niccolo Machiavelli. Raja Louis ke-16 naik tahta menjadi Raja Perancis di tengah-tengah krisis keuangan dan negara hampir bangkrut. Krisis tersebut juga disebabkan karena keterlibatan dalam Perang 7 Tahun dan Perang Revolusi Amerika. Krisis ekonomi ini sangat dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah, yang saat itu rakyat kelas bawah diminta untuk terus-menerus membayar pajak. Seorang bendahara kerajaan yang bernama Jacques Necker menyadari bahwa sistem pajak di Perancis sangat merugikan masyarakat kelas bawah karena dikenakan pajak yang lebih besar, sementara kaum bangsawan dan pastor diberikan banyak pengecualian. Sehingga Jacques Necker mengusulkan pembebasan pajak bagi para bangsawan dan pastor harus segera ditindaklanjuti. Namun usulan Jacques Necker tidak diterima oleh para menteri kerajaan Perancis. Sedangkan pajak yang dibayarkan oleh rakyat dikorupsi para petinggi kerajaan juga untuk foya-foya Marie Antoinette dan kalangan keluarga kerajaan lainnya. Seiring mulai mengenalnya paham pencerahan, yang saat itu mulai bermunculan filsuf di Prancis yang memperkenalkan tentang demokrasi dan pembagian kekuasaan. Selain itu juga, ada pengaruh dari Revolusi Amerika yang membuat rakyat Prancis mengenal makna kesetaraan sosial dan kebebasan dari Jenderal Lafayette. Ia berperan dalam memperkenalkan pemikiran tersebut di Prancis. Pada bulan Mei tahun 1789 Masehi, Raja Louis ke-16 menggelar rapat dengan badan legislatif dan penasehat pemerintahan. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian, pada Juni tahun 1789 Masehi, rakyat Prancis yang kecewa mulai mengajak golongan bangsawan yang memihak rakyat untuk melawan pemerintah. Kerusuhan pun mulai terjadi di beberapa wilayah Prancis. Pada bulan Juli tahun 1789 Masehi, situasi yang sangat kacau semakin memuncak. Penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Yang pada akhirnya, pada tanggal 14 Juli tahun 1789 Masehi, terjadi penyerbuan ke penjara Bastille. Dengan alasan penjara Bastille adalah lambang absolutisme dan tirani kerajaan. Karena Bastille tersebut digunakan sebagai penjara dari berbagai kalangan yang menentang kebijakan raja pada saat itu, mulai dari rakyat hingga para pejabat dan masyarakat kelas atas. Rakyat yang marah mendobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan membebaskan para tahanan.
Pembobolan penjara tersebut seakan merupakan simbol runtuhnya kekuasaan raja dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini menyebabkan kerajaan Perancis tidak beroperasi dan pemerintahan pun dibekukan. Perlawanan rakyat ini dikobarkan dengan semangat liberté, égalité, fraternité, yang artinya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Peristiwa besar dalam sejarah Perancis, yaitu Revolusi Perancis, telah menumbangkan pemerintahan monarki absolut kerajaan Perancis. Pada awalnya, Raja Louis XVI dan Marie Antoinette hendak melarikan diri, namun berhasil ditangkap. Dan masa hidup raja dan ratu itu berakhir di gilotin. Dan juga bagi orang-orang yang menolak revolusi dan mendukung kerajaan akan dijatuhi hukuman yang sama. Rakyat Prancis berhasil menggulingkan pemerintahan monarki absolut, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ternyata masih terjadi perebutan kekuasaan antara golongan rakyat atau dikenal sebagai kaum Jacobin dengan golongan Bourgeois yang terjadi selama 10 tahun. Pada periode tahun 1789 hingga tahun 1799 Masehi. Golongan Bourgeois yang memimpin pada masa itu membuat undang-undang dasar untuk Prancis. Kaum Jacobin juga pernah memimpin, akan tetapi pertentangan di antara kedua golongan tersebut masih terus terjadi. Kekacauan pun muncul lagi di Prancis. Hingga akhirnya hadir sosok dari militer Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte mengambil alih pemerintahan. Dan pada saat itu, Napoleon telah menciptakan stabilitas Prancis, namun dengan cara diktator.